aturan di dalam statuta UI, rektor UI nggak boleh jadi pejabat di luar UI itu. Nah dia ini komisaris dari BRI yang adalah pejabat negara karena dibayar oleh negara. 2 kali dapat gaji. Itu udah tidak jujur, melanggar probabilitas. Itu udah tidak benar, melanggar veritas. Itu tidak adil, apalagi melanggar justitia. Jadi rektornya sendiri melanggar prinsip yang ada di UI itu. Itu yang namanya ukuran etis. Kan itu kan. Jadi parameter etisnya aja di UI dilanggar. Kalau kita bilang, jadi minggu depan yang tas-tas ini kita bahas lah kira-kira. Okay. Nah saya mau lanjutkan itu untuk mengatakan bahwa bahkan universitas yang seharusnya disimbol konsistensi nggak terjadi, apalagi partai politik itu. Kan itu ukurannya kan. Jadi orang bilang, dengar aja UI aja nggak bisa kok. Apalagi partai politik yang isinya adalah maklar, calo, macam-macam gitu kan. Nah kita mau lakukan perubahan itu. Bagaimana cara membatalkan oligarki? Batalkan di 2024, nggak bisa. 2024 adalah fasilitas resmi bagi oligarki untuk main politik uang. Jadi oligarki mesti dibatalkan di luar sistem resmi suksesi. Itu logikanya begitu, supaya dia kelimpungan, dia nggak punya kesempatan untuk bermain politik melalui fasilitas resmi negara. Kenapa? Karena dia disponsori negara juga. Jadi problem ini sebetulnya yang jadi kegelisahan kita. Tapi saya tahu psikologi beberapa peneliti atau bahkan tokoh politik atau elit takut melakukan perubahan sebelum 2024. Apa dasarnya? Itu inkonstitusional. Loh konstitusi bilang bisa terjadi perubahan sebelum masa jabatan berakhir. Kan begitu kan? Jadi dia bukan inkonstitusional. Kalaupun terjadi, dia adalah ekstra konstitusional. Bukan inkonstitusional. Di luar aturan, tetapi itu adalah akibat dari aturan yang sekedar melegalkan beroperasinya kembali oligarki itu. Nah saya mempromosikan ini bukan dalam rangka makar, tapi untuk memperlihatkan, mempercepat perubahan demi alasan veritas, probabilitas, justitia. Nah pembicaraan semacam ini juga dimaksudkan untuk itu. Kalau enggak ya ngapain kita bikin komunitas civil society yang pada akhirnya harus tunggu 2024. Pada saat itu oligarki udah bertumbuh lebih kuat, akarnya udah sangat kuat itu. Karena dia akan manfaatkan seluruh potensi bangsa ini. Jadi sekali lagi balik pada tema tadi itu. Habib Rizik dia adalah monumen hari ini untuk mengumpulkan sisa-sisa energi etis tadi itu, sisa-sisa energi intelektual, sisa-sisa energi keadilan. Tapi tentu kalau dia dikumpulkan dia mengganggu oligarki, konfrontasi pasti terjadi itu. Tapi kita mesti ambil risiko itu tuh. Kalau kita ingin satu kali dalam sejarah kita katakan kita berpindah secara kualitatif dari sistem yang korup pergi pada sistem yang bersih itu. Gumpalan kedunguan ini, gumpalan arogansi ini yang akan mencair kalau ada tokoh muncul itu. Habib Rizik sedang mencairkan gumpalan ini itu. Kan itu logiknya begitu gampangnya tuh. Jadi sekali lagi upaya kita sebagai masyarakat sipil menghendaki ada perubahan kualitatif, bukan kuantitatif gitu. 2024 itu kuantitatif doang, berubah secara kuantitatif artinya jumlahnya berubah, kualitasnya nggak berubah. Dengan kata lain, oligarki tetap ada di situ, bukan perubahan secara kualitatif di mana oligarki hilang. Kalau kualitatif oligarki mesti hilang. Kan teorinya begitu, kita sebut-sebut oligarki ada. Tapi semua surveyor bilang ya kita rubah di 2024. Lo oligarki juga senang. Oke, 2024 itu resmi, mari kita kumpul uang untuk beternak politisi baru tuh. Nah, cangkir opini adalah dalam upaya untuk menginstal ethical imperatif ke dalam sistem politik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.